Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Jacqueline Veronica Pandey. Saya Feren Monica Tombokan. Kami mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Program Studi S1 Ilmu Keperawatan dari kelas A2 Keperawatan semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Asuhan Keperawatan Kegawat Daruratan dengan dosen Nurse Rivalino Hamel, Eskap MKes. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang konsep asuhan keperawatan gawat darurat pada pasien edema paru akut dan mendemonstrasikan tindakan perawatan gawat darurat pada pasien edema paru akut. Dalam video ini, yang pertama akan membahas apa itu edema paru akut. Apa sih itu edema paru akut? Edema paru akut atau EPA merupakan suatu kondisi gawat darurat yang ditandai dengan gawat pernafasan yang terjadi secara cepat dan progresif. Kondisi ini diakibatkan oleh penumpukan cairan di dalam alveoli paru yang disebabkan karena peningkatan tekanan kapiler vena paru atau gangguan permeabilitas kapiler paru. Berdasarkan penyebabnya, edema paru akut dapat dibedakan menjadi dua, edema paru akut kardiogenik dan edema non-kardiogenik. Penyebab kardiogenik misalnya infark miokard akut, aritmia, dan gangguan katup. Sedangkan penyebab non-kardiogenik misalnya glomerulonefritis akut, trauma inhalasi, dan tenggelam. Namun apapun penyebabnya, edema paru akut harus didiagnosa dan ditangani secara tepat dan cepat. Diagnosis edema paru akut dibuat oleh anamnesi, pemeriksaan fisik, dan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan bergantung dari klinis pasien, seperti EKG, cardiac marker, ataupun pemeriksaan radiologi. Penata laksanaan edema paru akut dengan kegawat daruratan adalah resusitasi dengan prinsip ABC, airway, breathing, and circulation. Penata laksanaan lainnya adalah dengan menurunkan preload menggunakan vasodilator, menurunkan afterload, dan mengobati penyakit dasar yang menyebabkan terjadinya edema paru akut. Selanjutnya, kami akan mendemonstrasikan tindakan perawatan gawat darurat pada pasien edema paru akut dengan melakukan pengkajian prinsip ABC, yaitu airway, breathing, dan circulation. Selanjutnya, pengelolaan jalan nafas atau airway management dengan tujuan membebaskan jalan nafas untuk menjamin pertukaran udara secara normal. Dengan tindakan yang pertama yaitu head tilt. Tangan perawat ditaruh di atas kepala pasien, kemudian ditekan perlahan-lahan. Tindakan yang kedua, chin lift. Kedua jari ditaruh di bawah dagu dan ibu jari ditaruh di atas dagu. Kemudian posisikan hyperextension secara berulang-ulang sampai pola nafas kembali membaik. Kemudian, tindakan yang ketiga yaitu jaw thrust, di mana jari perawat ditaruh di bagian mandibula pasien, kemudian kedua ibu jari perawat ditaruh di bagian tulang pipi pasien, kemudian sedikit ditekan ke dalam dan berikan posisi extension, dan jangan dilakukan hyperextension, kemudian dilakukan secara berulang-ulang sampai pola nafas menjadi lebih baik. Cara yang kedua yaitu membersihkan jalan nafas dengan sapuan jari atau finger sweep. Dilakukan bila jalan nafas tersumbat karena adanya benda asing pada rongga mulut belakang atau hipofaring seperti gumpalan darah, muntahan, benda asing lainnya sehingga hembusan nafas hilang.
Cara melakukannya yaitu yang pertama, miringkan kepala pasien, kemudian buka mulut dengan jeuteras dan tekan dagu ke bawah bila otot rahang lemas. Gunakan 2 jari yang bersih atau dibungkus dengan sarung tangan, kasa atau kain untuk membersihkan rongga mulut dengan gerakan menyapu. Selanjutnya dengan alat. Yang pertama dengan pemasangan pipa atau tub. Dipasang jalan nafas buatan atau pipa orofaring, pipa nasofaring. Pipa orofaring digunakan untuk mempertahankan jalan nafas dan menahan pangkal lidah agar tidak jatuh ke belakang yang dapat menutup jalan nafas terutama pada pasien-pasien tidak sadar. Bila dengan pemasangan jalan nafas tersebut pernafasan belum juga baik, dilakukan pemasangan pipa endotrakea atau ETT endotracheal tube. Pemasangan pipa endotrakea akan menjamin jalan nafas tetap terbuka, menghindari aspirasi dan memudahkan tindakan bantuan pernafasan. Yang kedua, penghisapan benda cair dengan suction. Bila terdapat sumbatan jalan nafas karena benda cair, maka akan dilakukan penghisapan atau suctioning. Penghisapan dilakukan dengan menggunakan alat bantu penghisap atau penghisap manual portable, penghisap dengan sumber listrik. Membersihkan benda asing padat dalam jalan nafas bila pasien tidak sadar dan terdapat sumbatan benda padat di daerah hipofaring yang tidak mungkin diambil dengan sapuan jari, maka digunakan alat bantuan berupa laryngoskop, alat penghisap atau suction, dan alat penjepit atau forceps. Yang ketiga, membuka jalan nafas dengan krikotirotomi. Bila pemasangan pipa endotrakea tidak mungkin dilakukan, maka dipilih tindakan krikotirotomi dengan jarum. Untuk petugas medis yang terlatih dan terampil, dapat dilakukan krikotirotomi dengan pisau. Yang kedua, pengelolaan fungsi pernafasan atau breathing management dengan tujuan memperbaiki fungsi ventilasi dengan cara membersihkan pernafasan buatan untuk menjamin kebutuhan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Tindakan yang akan dilakukan dengan memberikan pernafasan buatan dari mulut ke mulut atau dari mulut ke hidung sebanyak 2 kali tiupan dan diselingi dengan ekshalasi. Selanjutnya, tindakan breathing dengan alat. Memberikan pernafasan buatan dengan alat ambu bag, self-inflating bag. Pada alat tersebut dapat pula ditambahkan oksigen. Pernafasan buat dapat pula diberikan dengan menggunakan ventilator mekanik. Memberikan bantuan nafas dan terapi oksigen dengan menggunakan masker, pipa bersayap, balon otomatis atau self-inflating bag, dan valve device atau ventilator mekanik. Yang ketiga, pengelolaan sirkulasi atau circulation management dengan tujuan mengembalikan fungsi sirkulasi darah. Perawat meraba dan menentukan denyut nadi karotis, dan jika ada denyut nadi, maka dilanjutkan dengan memberikan bantuan pernafasan. Demikianlah video tentang konsep asuhan keperawatan gawat darurat pada pasien edema paru akut dan mendemonstrasikan tindakan perawatan gawat darurat pada pasien edema paru akut. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam video ini. Dan semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Terima kasih, salam sehat.